Selamat pagi semua. Hari ini kita akan mempelajari materi logaritma ya. Khusus untuk pertemuan kali ini yang akan kita pelajari di sini adalah pengertian logaritma dan sifat-sifat logaritma. Nah, yang pertama, pengertian logaritma. Apakah itu logaritma? Nah, sekarang bisa dilihat ya, logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari pemangkatan. Nah, jadi kita bisa lihat bentuk penulisannya seperti ini ya. A dipangkatkan N sama dengan B. Ini adalah bentuk pangkat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jika bentuk pangkat A pangkat N sama dengan B ini kita ubah ke bentuk logaritma, maka penulisannya seperti ini ya. A log B sama dengan N. Dengan syarat A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B-nya lebih besar dari 0. Nah, ada catatan di sini bisa dilihat. A itu disebut bilangan pokok logaritma. B itu merupakan bilangan yang dicari logaritmanya. N merupakan hasil logaritma atau nilai pangkat. Nah, sekarang kita perhatikan kembali, misalkan ini ya, A pangkat N itu sama dengan B. A itu adalah bilangan pokok ya, atau basis. Kemudian yang N itu adalah pangkat. Kita perhatikan, kalau ditulis dalam bentuk logaritma, maka basisnya ini A ditulis seperti ini, kemudian pangkatnya N ini adalah di sini menjadi hasil dari logaritma ya. Jadi pangkat itu merupakan hasil dari logaritma. Nah, itulah tadi dikatakan bahwa logaritma ini merupakan kebalikan atau inverse-nya dari pangkatnya. Berikut untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini bentuk pangkat. Kita kalau tuliskan dalam bentuk logaritma, maka dia akan seperti ini. 2 log 8 sama dengan 3. Ya, jadi pangkatnya 3 tadi ini merupakan hasil dari lognya ya, logaritma 8 ini. Nah, berikut bagaimana kalau sebaliknya dari logaritma kita tuliskan ke bentuk pangkat. Nah, sekarang misalkan 2 log 16 itu sama dengan 4. Nah, yang ini jika kita tuliskan dalam bentuk pangkat, maka 2 dipangkatkan 4 sama dengan 16. Jadi perhatikan, hasilnya tadi dari log 16 ini 4. Kita tuliskan dia di sini jadi pangkat ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oke, lanjut konsep dasar logaritma. Nah, perhatikan persamaan yang ada. Dapatkah kalian menentukan nilai X-nya ini? Bagaimana kira-kira cara menentukan X-nya? Nah, kita kembali lagi ke sifatnya yang tadi ya, ke pengertiannya, definisi dari log itu. Nah, 3 log 27 itu sama dengan X. Berapakah nilai X? Nah, jadi kita disuruh menentukan berapa X-nya. Yang ini kita bisa ubah ke bentuk pangkat. Jadinya 3 dipangkatkan X itu sama dengan 27. Perhatikan X di sini merupakan hasil dari log, maka dia jadi pangkat ya. Jadi 3 pangkat X sama dengan 27. Nah, jika sudah seperti ini, pelajaran sebelumnya sudah ibu sudah jelaskan bahwa 3 dipangkat X sama dengan 27, ini kita hitung nilai X-nya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tentukan 3 dipangkatkan berapa yang menghasilkan 27. Itu adalah 3 dipangkat 3 ya. 3 dikali 3 dikali 3 itu nilainya adalah 27. Jadi X-nya di sini adalah 3. Nah, berikut kita perhatikan lagi yang kedua.
3 log X itu sama dengan 4. Nah, kita tuliskan juga ini dalam bentuk pangkat. Perhatikan yang hasilnya tadi ini 4. Berarti ini jadi pangkat ya. Maka 3 dipangkatkan sama dengan X. Jadi ini adalah hasilnya X. Sekarang X-nya ini yang akan kita cari. Nilainya berapa? Nah, untuk menentukan nilai X berarti kita tinggal menghitung 3 dipangkat 4. 3 pangkat 4 itu berapa nilainya? Yaitu 3 kali 3 dikali 3 dikali 3 ya, sebanyak 4 kali. Nah, hasilnya adalah 81. Yang kedua, sifat-sifat logaritma. Kita lihat sifat-sifat logaritma. Misalkan A, B, dan C bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat-sifat berikut. Perhatikan yang pertama, yang bagian A. A log 1 sama dengan 0. Nah, itu A log 1 hasilnya 0. Kenapa? Karena A dipangkatkan 0 itu sama dengan 1 ya. Sudah ada di pelajaran sifat pangkat sebelumnya. Jika kita memangkatkan suatu bilangan dengan 0, asal itu bukan bilangan 0, maka hasilnya adalah 1 ya. Kemudian A log A itu sama dengan 1, sebab A dipangkatkan 1 hasilnya adalah A ya. Jadi kalau kita dipangkatkan dengan 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri ya. Nah, kemudian yang bagian C, A log A dipangkatkan N. Nah, ini perhatikan penyelesaiannya. Pangkatnya di sini adalah N. Jika bentuknya seperti ini, maka pangkat N itu kita tulis di depan log, kemudian jadi pengali. Ya, jadi kita tuliskan N dikali A log A. Ya, jadi sisanya ini tadi A log A. Itu sama dengan N. Karena A log A ini nilainya tadi 1 ya. Jadi A log A itu 1, N kali 1 hasilnya adalah N. Nah, kemudian kita perhatikan yang A, B, C ini poinnya itu merupakan rumus identitas logaritma. Ini dia ya. Yang satu ada 3 poin. Nah, berikut kita lanjut yang bagian D. A log B dikali C sama dengan, nah ini untuk perkalian maka kita bisa jumlahkan, asal di sini nanti harus sama bilangan pokoknya ya. Bilangan pokok sini A log B tambah A log C, bilangan pokok atau basis ya. Nah, kemudian ini yang E, A log B per C, ini untuk pembagian. Jika untuk pembagian maka nanti ini akan dikurangkan, bisa dikurangkan ya. A log B dikurang A log C, atau nanti sebaliknya jika ada soalnya kita tuliskan A log B kurang A log C, maka ini bisa diubah juga bentuknya menjadi A log B dibahagi C. Begitu juga yang D ya. Kemudian yang F, A log B pangkat C itu sama dengan, nah ini mirip dengan yang poin C. Ini ya, pangkatnya lihat ini B pangkat C. Nah, jadi C-nya ini kita tuliskan di depan, kemudian jadi pengali ya. Jadi di sini kali ini ya. C dikali A log B. Nah, berikut ada sifat pangkat berikutnya yang di sini sifat-sifat logaritma ya. Sifat logaritma kita lihat yang poin keempat. Ini poin ke-1, 2, 3 ini sudah sama ya di D, E, dan F. Sekarang yang keempatnya A log B, ada bentuknya seperti ini. Jika A log B ini bisa kita buat jadi N log B dibagi N log A. Nanti N-nya di sini nanti bilangan tertentu ya, sesuai nanti di soal. Kemudian yang kelima A log B. A log B ini bisa juga kita tuliskan dalam bentuk pecahan seperti ini, 1 per B log A. Jadi ini A log B bisa ditulis dalam, kita bisa balik B log A tapi harus ada 1 pernya di sini ya, pecahan. Kemudian yang keenam, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, ini diperhatikan, kalau sudah sama ini B, maka nanti hasilnya tinggal yang ujung ini A log C. Berikut A dipangkat N log B dipangkat M sama dengan, nah yang ini pangkatnya perhatikan ada dua-dua pangkatnya ini ya.
Jadi kalau ada seperti ini, maka pangkatnya kita bahagi. M dibahagi N dikali A log B ya. Berikut yang ke-8, A pangkat N log B pangkat N. Ini sama dengan A log B ya. Jadi N dibahagi dengan N, hampir sama dengan yang sifat ke-7. N dibagi N kan 1 ya. Jadi hasilnya tetap A log B. Kemudian yang ke-9, A dipangkatkan A log B itu nilainya adalah B. Asalkan di sini sama ya, A dengan A, maka hasilnya nanti tinggal yang B ini hasilnya. Kemudian yang ke-10, A log B dibagi C, ini bisa juga kita balik penulisannya tapi ada negatif ya, kita kali di depannya. Jadi negatif A log C per B. Nah, mari kita lihat contoh soal. Hitunglah nilai dari logaritma berikut menggunakan sifat logaritma. Kita akan menghitung dulu ya, ini masih yang sederhana. Kita lihat bagaimana caranya penyelesaian. Nah, penyelesaian untuk yang pertama 4 log 64. Nah, ini sama dengan 4 log 4 dipangkat 3. Jadi 64 ini kita ubah menjadi bilangan pangkat, yaitu 4 dipangkat 3. Jadi di sini nanti tipsnya, lihat saja basisnya di sini 4. Jadi usahakan di sini juga nanti 4, basisnya sama ya. Tinggal kita cari nanti pangkatnya berapa. Nah, jadi di sini 4 pangkat 3. Setelah itu berdasarkan sifat lognya tadi, pangkat ini kita tuliskan di depan, kemudian jadi pengali. Nah, jadinya 3 dikali 4 log 4. Nah, 4 log 4 ini kan sudah sama basisnya dengan angka di sini, maka nilainya adalah 1. Sesuai sifat yang tadi A log A ya, itu 1. Maka di sini 4 log 4 itu nilainya 1. Jadi 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Berikut nomor 2. 1/25 log 125. Nah, yang ini caranya untuk memudahkan kita, 1/25 ini kita ubah bentuknya menjadi bentuk pangkat. Ya, jadi 1/25, 25 kan bisa kita ubah menjadi bilangan pangkat 5 pangkat 2 ya. 5 dipangkat 2, kemudian karena di sini pecahan, maka kita hilangkan pecahan, kita tuliskan jadi minus. Jadi 5 dipangkat negatif 2. Berikut yang 125 kita ubah juga menjadi bilangan yang punya basis 5. 5 dipangkat 3. Jadi ini sama basisnya, ini 5, ini juga 5. Nah, jika ini sudah sama, maka selanjutnya sifat berikut kita lihat yang pangkat tadi ini kita bahagi ya. 3 dibahagi negatif 2 dikali 5 log 5. Nah, 5 log 5 itu adalah 1 nilainya ya. Jadi di sini tadi berapapun nanti basisnya, bilangannya asalkan sama, itu hasilnya adalah 1 ya. Jadi negatif 3/2 dikali 1. Hasilnya adalah negatif 3/2. Berikut yang ketiga. Ini akar 7 ya. Akar 7 log 1/343. Nah, ini juga bentuknya kita ubah dulu. Akar 7 ini kita ubah jadi 7 pangkat 1/2. Jadi ingat ya, nilai akar itu adalah 1/2 ya. Kalau kita mau mengubah ke pangkat, dia adalah pangkatnya 1/2. Jadi 7 dipangkat 1/2. Kemudian yang ini lagi, yang 1/343, kita ubah juga bentuknya. Nah, kita perhatikan, sini basisnya 7 ya. Maka kita usahakan di sini juga nanti 7. Di sini 7 dipangkat negatif 3. Ini 1/343. 343 ini bilangan pangkatnya adalah 7 dipangkat 3 ya. 7 pangkat 3 itu hasilnya 343. Karena dia pecahan, maka kita ubah bentuknya jadi pangkat, tapi di sini ditambah negatif ya. Kita tulis negatif. Jadi 7 pangkat negatif 3. Nah, setelah itu lihat ini 7
log 7. Ini ada pangkat negatif 3 dan 1/2, kita tinggal bagi. Negatif 3 dibagi 1/2 dikali 7 log 7. Nah, negatif 3 dibagi 1/2 itu hasilnya adalah negatif 6. Dikali 7 log 7 itu nilainya adalah 1. Jadi negatif 6 dikali 1 hasilnya adalah negatif 6. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.